Di kota kuno Ur Kasdim, Babil, sebuah peradaban megah berdiri di bawah bayang-bayang zigurat yang menjulang. Udara dipenuhi aroma dupa dan debu, bercampur dengan bisikan doa-doa yang ditujukan kepada patang-patang batu dan kayu. Di tengah hiruk-pikuk ini, hiduplah seorang pemuda bernama Ibrahim. Ibrahim bukanlah pemuda biasa. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan hati yang penuh pertanyaan. Namun, takdir menempatkannya di lingkungan yang paling bertentangan dengan fitrah pencari kebenaran. Ia adalah putra dari Azar Tarih, seorang pemahat berhala terkemuka dan penasihat kepercayaan Raja Namrud. Gubuk Azar dipenuhi dengan patang-patang dewa yang baru selesai dipahat. Patung dewa hujan, dewa panen, dewa perang semuanya menunggu untuk disembah. Setiap kali Azar sibuk mengukir, Ibrahim kecil sering menatap karya ayahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu bukan tatapan kagum, melainkan tatapan ragu yang mendalam. "Mengapa ayah harus membuat dewa-dewa ini?" tanya Ibrahim suatu hari. Suaranya kecil namun tegas. Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Bahkan jika jatuh pun tidak bisa bangkit sendiri. Azar, yang bangga dengan keahliannya, tertawa. "Ini adalah tradisi kita, Nak. Mereka adalah perantara kita kepada kekuatan di atas. Mereka adalah dewa yang diwariskan leluhur. Jangan banyak bertanya. Tugasmu adalah belajar memahat yang terbaik." Namun, bagi Ibrahim, jawabannya terasa hampa, seperti rongga kosong di dalam patung kayu yang ia sentuh. Ia memperhatikan bagaimana orang-orang Ur Kasdim bergantung pada benda mati itu. Mereka bersembah sujud, memohon rezeki dan perlindungan. Padahal yang membuat rezeki dan perlindungan itu adalah tukang pahat itu sendiri. Logikanya berteriak, menentang keyakinan kolektif itu. Saat malam tiba, ketika cahaya obor meredup dan kota terlelap, Ibrahim akan menyelinap keluar. Ia bukan mencari hiburan, melainkan mencari Tuhan yang sejati. Ia menatap langit Babil yang bertabur bintang, bertanya-tanya, siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di antaranya? Pastilah dia jauh lebih agung daripada patang-patang buatan tangan manusia. Ibrahim merasa terasing. Ia hidup di tengah lautan musyrik, namun hatinya merindukan mata air tauhid. Rasa kesepian itu yang didorong oleh keinginannya akan kebenaran mutlak menjadi benih pertama dari revolusi spiritual yang akan ia bawa ke dunia. Inilah awal dari pencarian imannya. Sebuah pencarian yang menantang Raja Namrud, ayahnya sendiri, dan seluruh peradaban Babil. Keresahan Ibrahim semakin memuncak. Ia tidak bisa lagi menerima dui-dua buatan tangan manusia. Pencariannya kini beralih ke alam semesta. Sebuah kanvas agung yang tak mungkin dipahat oleh Azar atau siapapun di Ur Kasdim. Ibrahim percaya bahwa pencipta haruslah sesuatu yang besar, kuat, dan abadi. Pada suatu malam yang gelap, Ibrahim duduk sendirian di padang rumput, di luar tembok kota. Ia mendongak ke langit Babil yang tak berawan, dan matanya terpaku pada sebuah bintang yang bersinar paling terang. "Inilah Tuhanku," serunya dalam hati, penuh keyakinan. Bintang itu tampak begitu kuat dan jauh, tak tersentuh oleh tangan manusia. Ia bersinar dengan keindahan yang tak tertandingi. Ia menghabiskan malam itu dalam perenungan, menyembah bintang tersebut. Namun, menjelang fajar, bintang itu mulai pudar dan menghilang di balik cahaya pagi. Hati Ibrahim mencelos. "Aku tidak suka dengan yang terbenam," bisiknya. "Tuhanku haruslah abadi, tak pernah lelah, dan tak pernah menghilang." Malam berikutnya, ia kembali mencari. Kali ini, sebuah bulan purnama besar dan perak menggantung anggun di langit. Cahayanya menyelimuti padang rumput, jauh lebih terang dan lebih besar daripada bintang manapun. "Ini pasti Tuhanku. Ia lebih besar dan lebih kuat." Keyakinannya kembali menyala. Ia bersujud dan berdoa kepada bulan, merasakan kedamaian sementara. Tetapi, sama seperti bintang, bulan pun memiliki batas. Perlahan-lahan ia bergerak ke ufuk barat, memudar, dan akhirnya tenggelam digantikan oleh kegelapan malam. "Jika dia tidak membimbingku," renungnya, "aku pasti akan termasuk orang-orang yang tersesat." Ia tidak bisa menerima Tuhan yang terikat pada waktu, yang muncul dan menghilang sesuai siklus alam. Tuhan haruslah yang mengendalikan siklus itu.
bukan yang dikendalikan. Keesokan paginya, ketika fajar menyingsing, matahari terbit dengan segala kemegahannya. Cahayanya menyapu kegelapan, menghangatkan bumi, dan memberikan kehidupan. Tak ada bintang atau bulan yang dapat menandingi keperkasaannya. Inilah Tuhanku. Ia yang terbesar dan terkuat, ucapnya dengan suara lantang, mengira pencariannya telah berakhir. Ibrahim menyembah matahari sepanjang hari. Ia mengagumi energi dan kekuasaannya. Namun, saat sore menjelang, ia melihat bagaimana raksasa bercahaya itu mulai terbenam dan menghilang di balik cakrawala, menyerahkan dominasinya kepada malam. Saat itulah kebenaran itu menyentak Ibrahim, seperti sambaran petir. Semua benda langit yang ia sembah, betapapun besarnya, semuanya terikat pada pencipta yang mengendalikan pergerakan mereka. Mereka hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Wahai kaumku, serunya, kini tidak lagi berbicara pada dirinya sendiri, melainkan pada kebodohan yang menyelimuti Ur Kasdim. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Pada saat itu, di padang sunyi di bawah langit Babil, Ibrahim, sang pencari, telah menemukan Allah yang Maha Esa. Ia telah menjadi seorang muslim pertama di zamannya, seorang hanif yang lurus, dan kini, misinya yang sesungguhnya baru dimulai, menyeru kaumnya. Pencarian Ibrahim telah berakhir, namun perjuangannya baru dimulai. Setelah menemukan keesaan Allah, ia tidak bisa tinggal diam melihat kaumnya, termasuk ayahnya, hidup dalam kesesatan syirik. Mula-mula, ia mencoba berdialog dengan Azar dengan penuh hormat. Wahai ayahku, kata Ibrahim lembut, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Sungguh, telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Azar, seorang pembuat berhala terkemuka, merasa tersinggung. Apakah engkau membenci dewa-dewaku, hai Ibrahim? Sungguh, jika engkau tidak berhenti, niscaya aku akan merajammu. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Ibrahim, sedih namun teguh, menjawab, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Ibrahim pun memutuskan untuk meninggalkan rumah ayahnya, namun tidak meninggalkan misinya. Ia beralih kepada kaumnya, berulang kali menyeru mereka di tengah keramaian festival dan pasar. Namun, mereka hanya menertawakannya dan menganggapnya gila. Kami mendapati bapek bopak kami menyembah mereka. Jawab mereka singkat, menjadikan tradisi sebagai tameng kebodohan. Ibrahim tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Dibutuhkan sebuah aksi yang mengguncang kesadaran mereka. Sebuah bukti nyata tentang ketidakberdayaan dewa-dewa mereka. Kesempatan itu tiba saat kota Ur Kasdim mengadakan festival besar di luar kota. Semua penduduk, termasuk Raja Namrud dan para pendeta, akan pergi untuk merayakan. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan klaimnya. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Janji Ibrahim dalam hati. Ketika kota telah sepi dan hanya menyisakan patang-patang di kuil utama, Ibrahim masuk. Kuil itu gelap, dipenuhi patang-patang besar dan kecil, serta sesajen yang ditinggalkan kaumnya. Ibrahim berdiri di tengah-tengah mereka, memandang patang-patang batu itu, dan mencemooh mereka. Mengapa kamu tidak makan? Dan mengapa kamu tidak menjawab? Tanyanya ironis, menyindir sesajen dan doa yang sia-sia. Dengan marah yang didorong oleh kebenaran, Ibrahim mengambil kapak yang telah ia siapkan. Ia mulai menghancurkan berhala-berhala itu, satu persatu, menjadi puing-puing kecil. Ia memecahkan kepala dua-dua perang, menghancurkan tangan dewa-dewa panen. Namun, ia tidak menghancurkan semuanya. Ia meninggalkan satu patung terbesar utuh. Dan dengan strategi jitu, ia menggantungkan kapak di leher patung yang tersisa itu. Ketika kaum itu kembali dan melihat kuil mereka menjadi puing, mereka panik.
"Siapakah yang melakukan perbuatan keji ini terhadap dewa-dewa kami?" teriak seorang pendeta. Beberapa orang teringat, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela mereka, yang bernama Ibrahim." Kata mereka. Ibrahim pun ditangkap dan dibawa ke hadapan kerumunan yang marah dan bingung. Taktiknya telah berhasil. Ia tidak hanya menghancurkan patung, ia telah menciptakan sebuah persidangan publik atas keyakinan mereka sendiri. Ibrahim dibawa ke hadapan pengadilan, di mana kerumunan besar kaumnya berkumpul, dipimpin oleh Raja Namrud, penguasa yang sombong dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. "Wahai Ibrahim," kata Namrud, suaranya menggelegar di tengah keramaian, "apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim, tenang dan tanpa gentar, menunjuk ke patung terbesar yang kapaknya tergantung di leher. "Sebenarnya," jawab Ibrahim, menggunakan strategi yang telah ia siapkan, "patung yang besar itu yang melakukannya. Coba tanyakanlah kepada patung-patung itu, jika mereka dapat berbicara." Kaum dan para pendeta terdiam sejenak. Mereka tahu betul bahwa patung-patung itu tidak bisa berbicara. Mereka saling berpandangan dengan rasa malu yang mulai menyelinap. Dalam hati kecil mereka mengakui bahwa benda mati itu benar-benar tidak berdaya. Seorang pendeta memberanikan diri. "Sungguh, kamu tahu bahwa patung-patung ini tidak dapat berbicara." Inilah momen yang ditunggu Ibrahim. Logika kaumnya telah mengarahkannya pada kesimpulan yang ia inginkan. "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu?" tanya Ibrahim. Suaranya kini penuh kuasa dan kebenaran. "Ah, betapa celakanya kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak berakal?" Kaum itu terdiam, tak mampu membantah. Namun, rasa malu dan harga diri Namrud yang terluka tidak mengizinkan mereka untuk menyerah pada kebenaran. Raja Namrud yang selama ini mengklaim kekuasaan absolut dan ketuhanan, merasa posisinya terancam. Ia tidak bisa membiarkan seorang pemuda menghancurkan fondasi kekuasaannya hanya dengan logika. Namrud mencoba membalikan keadaan dengan menantang Ibrahim tentang Tuhannya. "Siapakah Tuhanmu?" tantang Namrud. "Aku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud lalu memerintahkan 2 orang tahanan dibawa ke hadapannya. Ia memerintahkan yang satu dibebaskan menghidupkan, dan yang satu lagi dibunuh mematikan. Ibrahim tersenyum, menyadari kebodohan argumen Namrud. "Sesungguhnya Tuhanku," kata Ibrahim, "ialah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Seketika, Namrud terbungkam. Ia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap matahari. Wajahnya pucat pasi di hadapan logika ilahi yang menantang otoritas kosmiknya. Namrud, yang selama ini berkuasa atas hidup dan mati, terbukti tidak berdaya di hadapan hukum alam yang ditetapkan Allah. Meskipun kalah dalam perdebatan, Namrud didorong oleh amarah dan ketakutan akan kehilangan kendali, tidak mau mengakui kekalahannya. Ia mengambil keputusan yang kejam. "Bakarlah dia, dan tolonglah Tuhan Tuhanmu, jika kamu benar-benar hendak bertindak," perintah Namrud. Kaumnya, yang masih terikat oleh tradisi dan rasa malu, segera mengumpulkan kayu bakar untuk melaksanakan hukuman mati yang paling mengerikan. Dibakar hidup-hidup. Hukuman untuk Ibrahim telah ditetapkan. Dibakar. Kaum Babil, yang dipimpin oleh Namrud, mengumpulkan tumpukan kayu bakar yang begitu besar, hingga dikatakan, dibutuhkan waktu berhari-hari hanya untuk menyalakan apinya. Tujuannya bukan sekadar membunuh, tetapi menghancurkan Ibrahim sebagai simbol dan peringatan bagi siapapun yang berani menentang Namrud dan berhala-berhala. Ketika api telah berkobar, memancarkan panas yang begitu hebat, hingga burung pun jatuh dari langit di sekitarnya. Ibrahim diikat dan dilemparkan ke tengah kobaran api melalui sebuah alat pelontar. Ini adalah momen ujian terberat bagi seorang nabi. Di tengah ketakutan dan penderitaan, Nabi Ibrahim AS tidak pernah menggoyahkan keyakinannya. Riwayat menyebutkan bahwa malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. "Apakah engkau memiliki permintaan, wahai Ibrahim?" tanya Jibril. Ibrahim menjawab dengan ketenangan yang luar biasa, "Kepada Anda, saya tidak punya permintaan. Cukuplah Allah bagiku, dan Dia adalah sabak baik pelindung."
Ucapannya yang terkenal, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dan Dia adalah sabek baik pelindung, menjadi lambang totalitas penyerahan diri. Saat Ibrahim jatuh ke tengah bara api yang menyala-nyala, atas izin Allah, sebuah mukjizat agung terjadi. Seketika itu juga, api yang membakar itu tunduk pada perintah Allah. Ia berubah. Lingkaran api tetap menyala di sekelilingnya. Namun, area tempat Ibrahim terjatuh menjadi sejuk dan damai. Sebuah taman kecil yang tenang di tengah lautan neraka buatan manusia. Tali ikatan yang mengikatnya terlepas. Kaum Babil, Namrud dan para pendeta menyaksikan dengan mata kepala sendiri keajaiban itu. Mereka menunggu tumpukan tulang dan abu. Tetapi yang mereka lihat adalah Ibrahim berdiri tegak, selamat, dan bahkan santai di tengah api. Mereka terkejut dan ketakutan. Mereka mengira Ibrahim adalah penyihir terhebat yang pernah ada. Meskipun menyaksikan mukjizat yang membuktikan kebenaran Ibrahim, kesombongan dan kekerasan hati Namrud dan sebagian besar kaumnya menghalangi mereka untuk beriman. Mereka tetap dalam kesesatan. Setelah peristiwa yang menggemparkan itu, Ibrahim tidak bisa lagi tinggal di Ur Kasdim. Kaumnya tidak akan pernah membiarkannya hidup damai. Ia harus segera pergi untuk melindungi imannya dan melanjutkan risalahnya. Ibrahim memulai hijrah pertamanya. Ia tidak pergi sendirian. Ada beberapa orang yang hatinya tersentuh oleh keajaiban itu dan memilih untuk beriman, termasuk Sarah, istri dan sepupu Ibrahim, Luz, keponakannya. Bersama Sarah dan Luz, Ibrahim meninggalkan tanah kelahirannya, Babil, menuju wilayah yang lebih subur, Syam Lavan, membawa bekal berupa keyakinan yang kokoh dan harapan untuk menemukan tempat di mana risalah tauhid dapat bersemi. Ia meninggalkan ayahnya, Namrud, dan sebuah peradaban yang memilih untuk hancur dalam kesesatan mereka sendiri. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, rombongan kecil Nabi Ibrahim alaihissalam tiba di sebuah wilayah yang diperintah oleh seorang raja zalim, yang sering disebut dalam riwayat sebagai Firaun. Mereka memutuskan untuk menetap di Mesir untuk sementara waktu. Ibrahim tahu bahwa raja itu memiliki kebiasaan buruk. Jika ia melihat seorang wanita cantik yang memiliki suami, ia akan membunuh suaminya dan mengambil wanita itu untuk dirinya sendiri. Sarah, istri Ibrahim, adalah wanita yang sangat cantik. Saat ditangkap dan dibawa ke hadapan raja, Ibrahim, demi keselamatan Sarah dan risalahnya, mengatakan bahwa Sarah adalah saudarinya. Sarah dibawa ke istana Firaun. Ketika raja mencoba menyentuhnya, Sarah berdoa dengan tulus kepada Allah agar melindunginya. Atas izin Allah, setiap kali Firaun mencoba mendekati Sarah, tangannya menjadi kaku dan ia tidak bisa bergerak. Firaun pun menjadi ketakutan. Setelah mencoba berkali-kali dan selalu gagal, Firaun akhirnya melepaskan Sarah. Ia tidak hanya membebaskannya, tetapi ia juga memberikan Hajar, seorang budak wanita, sebagai hadiah dan pelayan untuk Sarah. Sarah kembali kepada Ibrahim dengan selamat. Setelah insiden itu, Ibrahim merasa tidak aman untuk berlama-lama di Mesir. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ibrahim membawa serta Sarah, Luz, dan kini Hajar melintasi gurun kembali ke tanah Syam. Mereka bermukim di daerah Palestina yang subur. Meskipun telah lama menikah, Ibrahim dan Sarah masih belum dikaruniai keturunan. Sarah, yang menyadari dirinya mandul, mengambil keputusan besar. Sarah berkata kepada Ibrahim, "Aku melihat bahwa Allah tidak memberiku keturunan. Ambil Hajar budakku. Mungkin saja Allah akan memberimu keturunan darinya." Ibrahim menerima tawaran itu, dan dengan izin Allah, Hajar pun mengandung. Kelak, keturunan dari Hajar inilah yang akan menjadi mata rantai penting dalam sejarah kenabian.
iman yang membentuk takdir peradaban. Setelah Ibrahim pergi, Hajar menghadapi kenyataan pahit di lembah Bakah. Persediaan air dan kurma yang ditinggalkan Ibrahim segera habis. Ismail kecil mulai menangis kelaparan dan kehausan. Melihat penderitaan putranya, hati Hajar hancur. Ia tahu bahwa air adalah satu-satunya harapan. Ia tidak menyerah. Hajar meninggalkan Ismail dan mulai berlari menuju Bukit Safa yang terdekat. Ia berharap dapat melihat kafilah yang lewat atau sumur di kejauhan. Ia naik ke puncak Safa, memandang ke segala arah, namun yang dilihatnya hanyalah gurun tandus. Dalam keputusasaan, ia berlari ke Bukit Marwah yang berada di seberangnya, berharap lebih baik dari sana. Ia mengulanginya lagi, dari Safa ke Marwah, dan dari Marwah ke Safa, total 7 kali bolak-balik. Gerakan berlari ini, yang didasari kepanikan seorang ibu, kelak akan menjadi bagian dari ibadah haji yang dikenal sebagai sa'i. Setelah putaran ke-7, ia kembali kepada Ismail. Ia melihat putranya meronta-ronta di tanah. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Tepat di bawah kaki Ismail, air menyembur dari tanah. Itu adalah mukjizat ilahi. Allah mendengar seruan Hajar, dan malaikat Jibril memukulkan sayapnya ke tanah, memancarkan air murni. Hajar bergegas mendekati mata air itu, berusaha membendungnya agar air tidak hilang ke dalam pasir. "Zam, Zam, kumpul, kumpul!" seru Hajar. Dan air pun terkumpul membentuk sumur. Itulah sumur Zam-Zam, mata air yang tidak pernah kering dan menjadi sumber kehidupan di gurun. Air Zam-Zam tidak hanya menyelamatkan nyawa Ismail dan Hajar, tetapi juga menarik perhatian. Dalam waktu tidak lama, kafilah dari suku Arab, suku Jurhum, yang sedang melewati daerah itu, melihat burung-burung terbang di atas lembah tanda pasti adanya air. Mereka mendatangi Hajar dan memohon izin untuk tinggal. Hajar mengizinkan mereka, dengan syarat bahwa air itu tetap menjadi milik mereka. Dengan kedatangan suku Jurhum, lembah Bakah yang tadinya tandus, perlahan-lahan berubah menjadi pemukiman. Ismail kecil tumbuh di tengah suku itu, belajar bahasa Arab, dan menjadi pemuda yang cerdas dan ahli memanah. Sementara itu, Ibrahim, yang rutin mengunjungi keluarganya namun atas izin Allah, tidak pernah bertemu dengan Sarah dan Hajar pada saat yang bersamaan, telah menyelesaikan ujian pertamanya dalam meletakkan dasar peradaban di gurun. Kini, Ibrahim memiliki 2 garis keturunan yang diberkahi Allah, Ismail dari Hajar, yang akan menjadi leluhur bangsa Arab, dan Nabi Muhammad, Ishak dari Sarah, yang akan menjadi leluhur Bani Israel. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai bapak para nabi, memastikan risalah tauhid akan terus hidup melalui kedua putranya, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ismail kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan kuat, siap untuk membantu ayahnya. Hubungan antara ayah dan anak itu sangatlah dekat. Saat Ibrahim berada di Mekah mengunjungi keluarganya, Allah memberikannya ujian terberat dalam hidupnya. Ibrahim mendapat mimpi. Dalam mimpinya, Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Ismail. Mimpi para nabi adalah wahyu dan perintah yang wajib dilaksanakan. Perintah ini adalah ujian keimanan yang luar biasa. Setelah bertahan-tahan menanti, Ibrahim dikaruniai seorang putra yang dicintai, dan kini ia harus mengorbankan putranya itu dengan tangannya sendiri. Ini adalah ujian terhadap cintanya kepada Allah versus cintanya kepada makhluk terkasihnya. Ibrahim tahu bahwa ia harus taat. Ia menghadap putranya yang masih remaja itu. "Wahai anakku," kata Ibrahim dengan hati yang berat, "sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Jawaban Ismail menunjukkan kualitas seorang nabi masa depan dan puncak dari pendidikan iman Ibrahim. Ismail tidak gentar, tidak mengeluh. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah. "Wahai ayahku," jawab Ismail, dengan ketenangan yang melampaui usianya, "lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar." Ibrahim membawa Ismail ke tempat yang jauh di Mina, dekat Mekah. Di perjalanan, setan iblis datang untuk menggoda Ibrahim. Setan berusaha merusak iman Ibrahim dengan membisikkan keraguan.
Apakah benar Allah yang memerintahkan ini? Bukankah itu terlalu kejam untuk seorang ayah? Kau akan menyesal. Ibrahim menolak bisikan itu. Ia mengambil 7 butir kerikil dan melemparkannya kepada setan, mengusirnya. Peristiwa melempar kerikil ini kelak menjadi salah satu ritual haji jumrah. Setan juga menggoda Hajar dan Ismail, tetapi keduanya juga menolaknya dengan melempar kerikil. Ketika mereka tiba di tempat penyembelihan, Ibrahim membaringkan Ismail menghadap ke tanah dan mengambil pisau. Ia meletakkan pisau tajam itu ke leher putranya, menutup mata, dan bertekad untuk melaksanakan perintah itu. Tepat saat pisau itu menyentuh kulit Ismail, mukjizat terjadi. Allah menghentikan perbuatan itu. "Wahai Ibrahim," seru suara dari langit, "sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah telah menerima ketaatan mutlak mereka." Perintah itu bukan untuk membunuh Ismail, tetapi untuk menguji ketaatan mereka. Allah menyediakan seekor domba yang besar sebagai ganti Ismail untuk disembelih sebagai kurban. Ismail diselamatkan, dan Ibrahim telah lulus dari ujian terberatnya, membuktikan bahwa cintanya kepada Allah jauh melebihi cintanya kepada putranya. Peristiwa agung ini menjadi dasar dari perayaan Idul Adha, hari raya kurban bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah ujian penyembelihan, Ibrahim kembali kepada risalahnya. Dengan semangat baru, Allah memberikan perintah agung selanjutnya. Ketika Ismail telah dewasa, Ibrahim kembali ke Mekah. Allah memerintahkan Ibrahim dan putranya, Ismail, untuk membangun kembali Ka'bah Baitullah, rumah ibadah pertama di bumi yang telah dibangun oleh Nabi Adam AS, namun telah rusak dan hilang ditelan zaman. Meskipun lembah Mekah adalah tempat yang gersang dan sunyi, perintah Allah harus dilaksanakan. Ibrahim dan Ismail bekerja bahu-membahu. Ibrahim menggali fondasi kuno Ka'bah yang tersembunyi, sementara Ismail membantunya membawa batu dari bukit-bukit sekitarnya. Ketika bangunan itu mulai meninggi, mereka membutuhkan pijakan untuk meletakkan batu di atas. Ismail membawa sebuah batu besar agar ayahnya dapat berdiri di atasnya. Batu itu, yang disebut Makom Ibrahim, memiliki keajaiban. Ia melunak sehingga bekas telapak kaki Ibrahim tercetak di atasnya, dan batu itu dapat bergerak naik turun seiring Ibrahim membangun. Batu ini masih ada hingga hari ini, menjadi salah satu situs suci di dekat Ka'bah. Ketika mereka hampir menyelesaikan bangunan Ka'bah yang berbentuk kubus sederhana itu, malaikat Jibril datang membawa sebuah batu istimewa, Hajar Aswad, batu hitam. Jibril meletakkan batu itu di sudut timur Ka'bah sebagai penanda permulaan dan akhir ritual tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Ibrahim dan Ismail berdiri di sisinya, menghadap ke bangunan yang baru mereka dirikan, dan memanjatkan doa yang mulia. Mereka juga memohon agar Allah membangkitkan di antara keturunan Ismail seorang Rasul yang akan mengajarkan Al-Quran dan menyucikan mereka. Doa ini kelak dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad. Setelah berdoa, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru seluruh umat manusia untuk datang dan berhaji ke Baitullah Ka'bah yang baru dibangun. Ibrahim pun naik ke Makom Ibrahim atau Jabal Qubais menurut riwayat lain dan berteriak seteriak-teriaknya, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membangunkan rumah untuknya. Maka datanglah untuk berhaji." Allah membuat suaranya didengar oleh seluruh umat manusia, bahkan yang belum lahir. Dan mereka menjawab, "Labaik Allahumma labaik, aku datang memenuhi panggilanmu." Ya Allah, Ibrahim telah berhasil mendirikan pusat tauhid global yang abadi. Nabi Ibrahim AS menyelesaikan misinya dengan mendirikan Ka'bah sebagai poros keimanan umat manusia. Ia kembali ke Palestina, di mana ia hidup sampai akhir hayatnya bersama Ishak dan Sarah. Namun ia tetap rutin mengunjungi Mekah dan Ismail. Gelar yang paling mulia yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasih Allah. Gelar ini diberikan karena totalitas penyerahan dirinya kepada Allah dalam setiap ujian. Meninggalkan ayah, menghancurkan berhala, menghadapi api, mengorbankan istri dan anak di gurun tandus, hingga perintah penyembelihan. Warisan abadi Nabi Ibrahim al-Tauhid. Ia adalah Abu al-Anbiya, bapak para nabi,
yang dengan logikanya membuktikan keesaan Allah, menghancurkan musyrik di zamannya. Keturunan Nabi, dua garis keturunannya melalui Ismail dan Ishak, menjadi sumber semua Nabi setelahnya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan puncaknya, Nabi Muhammad. Haji dan Ka'bah, ia meletakkan dasar bagi ibadah haji dan umrah, menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dan pusat pertemuan spiritual bagi umat Islam sepanjang masa. Makom Ibrahim, tempat berdirinya saat membangun Ka'bah, yang menjadi salah satu tempat ibadah dalam syalat, melakukan syalat di belakangnya. Nabi Ibrahim as wafat di Palestina, dan ia dimakamkan di Hebron Al-Khalil, di mana istrinya, Sarah, juga dimakamkan. Usianya diperkirakan mencapai 175 tahun. Kisah Ibrahim adalah kisah tentang logika yang kuat melawan tradisi buta, keberanian melawan tirani, dan pengorbanan absolut demi ketaatan. Ia menunjukkan kepada umat manusia bahwa tidak ada cinta, kesetiaan, atau kesenangan yang boleh melebihi kecintaan kepada Sang Pencipta. Ia pergi, tetapi risalahnya tetap hidup dalam setiap syalat, setiap tawaf, dan setiap sembelihan kurban. Ia adalah teladan bagi setiap muslim. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi Anda. Bila Anda terhibur, silakan subscribe, like, share, dan komen, agar Anda tidak ketinggalan video kisah Nabi yang lainnya. Terima kasih.